Nah, tiga ayat ini kalau kita perhatikan sebetulnya adalah lanjutan dari ayat sebelumnya yang pada ayat ke-27, 28 ya. Khususnya kita lihat itu ada satu bentuk kalimat yang menerangkan tentang Allah mengajak kita untuk memperhatikan apa-apa yang ada di dalam kehidupan kita, ya, menengok apa-apa yang Allah telah bentangkan dalam semesta ini untuk menjadi hal yang bisa kita renungkan, kita jadikan bahan tafakur untuk lebih kita ingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sedikit ya ayat 27-28-nya. Ketika Allah mengatakan alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau wahai Muhammad perhatikan bahwa Allah, jadi tidakkah engkau melihat di sini melihat dengan mata maupun melihat dengan mata hati. Jadi melihat apa yang terlihat oleh Nabi maupun melihat dengan hati sambil merenungkan apa yang Allah akan jelaskan berikut ini. Bagaimana Allah menurunkan air dari langit. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifatan alwanuha. Lalu Allah telah setelah air hujan turun itu Allah keluarkan daripadanya buah-buahan dengan segala macam bentuk rasa yang berbeda-beda. Alwan ini awalnya pengertian adalah warna-warni. Termasuk di dalam juga rasa ya manis, asam, ada sedikit ya manis-manis asam dan semacamnya. Dan ini adalah bersumber dari satu air. Ya, tapi bisa menghasilkan buah-buahan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ya, dari warnanya dan lain-lain. Wa minal jibali judadun. Begitu pula soal gunung-gunung. Gunung-gunung itu Allah ciptakan ada judad. Baydun wa humrun mukhtalifun alwanuha. Jadi disirami oleh air yang sama. Hasilnya adalah gunung yang warnanya beda-beda juga. Ada gunung yang hijau, ada gunung yang merah, ada gunung yang hitaman, dan tentunya ada garis-garis. Jadi itu sebetulnya apa yang kita lihat di Bogor itu, gunung itu katakanlah ada putih ya, itu sudah hasil rekayasa buatan manusia. Tapi sebelumnya yang alami sendiri juga ada. Kalau gunung yang masih perawan itu terbentuk alami warnanya sendiri. Sebelum kita yang mengatur ini untuk kebun apa, itu begitu. Beraneka ragam ya warnanya, ya, dan bahkan ada pula yang hitam pekat. Ya, hitam pekat itu karena mungkin ya pohon-pohon besar yang kehitaman. Kemudian dikatakan wa minan nas wad dawab wa an'am. Kalau itu hal yang di luar ya yang kita lihat. Nah, sekarang dari diri kita sendiri manusia. Kemudian dawab binatang-binatang melata yang kita lihat dekat dengan kita. Kemudian an'am juga binatang yang dekat dengan kita, binatang ternak. Kita sembelih ya, ayam, kambing, sapi ya, dan lain-lain. Semuanya mukhtalifun alwan kadalik. Berbeda-beda juga warnanya. Binatang itu nggak sama. Jadi ada kambing itu yang coklat, yang agak sedikit hitam, hitam coklat, ada yang putih, bermacam-macam juga warnanya semua. Nah dari itu, ini seolah-olah Allah hendak menetapkan buat kita ayat-ayatnya yang kauniyah, tanda-tanda kekuasaannya yang terlihat di alam semesta. Kita disuruh berpikir, melihat dengan mata hati, samping mata telanjang kita, yang mata biasa, mata hati kita disuruh juga memandang. Nah, dari situ berarti Allah menggiring kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu mengamati hal-hal semacam itu. Jadi nanti ada ahli biologi, ada ahli geografi, ada ahli pertanian, ada ahli tentang pengairan, ada ahli macam-macam, termasuk yang memperhatikan keberadaan kita manusia, binatang. Nah itu semua adalah orang-orang yang berilmu.
orang-orang yang berilmu ini itu kalau dia berilmu, semakin dia berilmu, itu pasti akan semakin rasa takutnya kepada Allah itu kuat. Kenapa? Karena dia membayangkan sang penciptanya. Dia membayangkan ini bisa jadi begini, bisa jadi begini. Apalagi dia adalah seorang muslim yang sudah uh, berangkat dari pemahaman bahwa itu adalah bagian dari tanda besar Allah yang dibetulkan di alam ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu hak, Allah itu ada, kuasanya itu nyata, dan kita adalah hamba-hambanya, tinggal mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan ini. Sebagaimana diterangkan di dalam ayat yang lain, ya, pada surat Fussilat, surat yang ke-41, itu pada ayat yang terakhir, itu dikatakan, surat Fussilat, surat yang ke-41, ujung ayatnya, ayat ke-53, ya, dua ayat terakhir, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu haq. Kami nanti memang akan memperlihatkan kepada kita manusia tanda-tanda kebesarannya fil afaq, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan dalam diri kita sendiri manusia, hatta yatabayyana lahum, sampai jelas dan nyata buat kita bahwa itulah kebenaran. Allah itu adalah zat yang maha benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu 'ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup hal yang demikian sebagai pembuktian bahwa dia adalah zat yang maha menyaksikan perbuatan kita hamba-hambanya, karena semua alam semesta itu saja dia bisa ciptakan dengan segala macam bentuknya yang berbeda satu sama lain. Nah, oleh sebab itu makna innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sungguh hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Maka yang dimaksud konteksnya bukan ulama fikih, ulama syariat, atau ulama agama saja, bukan itu. Justru yang Allah maksud dalam konteks ayat ini adalah ulama atau ilmuwan atau ahli-ahli ilmu pengetahuan tentang alam semesta ini. Nah, itu orang itu kalau belajarnya betul, itu akan membuat dia semakin takut kepada Allah. Sebetulnya begitu. Ya. Ya, kalau motivasi belajarnya buat sekedar jadi dosen, buat sekedar jadi ilmuwan, buat sekedar jadi peneliti, buat sekedar jadi pekerja-pekerja di perusahaan, ya mungkin yang didapatnya cuma gaji, dapatnya cuma penghasilan duniawi. Tapi kalau orang itu mempelajari ilmu itu dalam rangka sekaligus bagi dirinya adalah untuk memahami, ya ini adalah perintah Allah untuk lebih tahu tentang dia, kita disuruh berpikir tentang ciptaannya. Bagaimana dalam sebuah hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzati. Adalah kalian berpikir tentang apa-apa yang Allah ciptakan, dan jangan berpikir tentang apa yang menjadi zatnya. Jadi zatnya apa, kaifiat kita bayangkan bagaimana Allah Maha mendengar, telinganya sebesar apa, bagaimana Allah melihatannya seperti apa matanya, Allah di arasnya kayak apa, kayak segala raja. Nah, itu yang nggak boleh kita bayangkan. Kita disuruh kalau mau membayangkan, memikirkan ciptaan. Nah, jadi jelas ya, konteks ayat ini yang mengatakan yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama, pengertiannya adalah ulama, para ahli ilmu pengetahuan apapun, termasuk pengetahuan umum, justru yang menjadi perhatian itu.